Oke, selamat datang semuanya. Hari ini, misi kita bareng-bareng adalah ngebongkar semua misteri di balik angka-angka yang seringkali bikin pusing di aplikasi saham. Percaya deh, setelah ini, tembok angka yang tadinya kelihatan rumit, itu bakal jadi jauh lebih jelas dan gampang dimengerti. Jujur aja deh, waktu pertama kali gue mencoba-coba beli saham, ngelihat angka sebanyak ini tuh rasanya pusing banget. Boro-boro mau untung, baru buka aplikasinya aja udah disuguhin data yang bikin enek. Rasanya mustahil banget buat dipahamin. Dulu gue sempet mikir, wah kayaknya saham ini cuma buat orang kaya atau yang jago ekonomi aja deh. Tapi gue nggak mau kalian ngerasain hal yang sama. Bingung di awal itu wajar banget kok. Siapa aja sebenarnya bisa belajar investasi. Yang penting ada panduan yang pas dan, ya, keberanian buat mulai. Oke, gini deh. Sebelum kita nyemplung ke pasar saham yang kelihatannya kompleks, kita pinggirin dulu itu semua. Kita coba pahamin sebuah pasar yang jauh lebih simpel buat nangkep konsep dasarnya. Coba kita ingat-ingat lagi deh masa pandemi. Waktu itu tabung oksigen kan jadi barang langka yang dicari-cari banget kan? Nah, bayangin aja, ada satu pasar khusus buat jual beli tabung oksigen. Kita sebut aja pasar oksigen. Konsep sederhana ini bakal jadi kunci buat ngerti semuanya. Nah, buat para penjual, cara kerjanya gini. Mereka datang, nentuin mau jual berapa, terus mereka ngantriin deh tabungnya di harga itu. Prinsipnya simpel banget, siapa cepat, dia dapat. Jadi kebentuk antrian penjual yang rapi di tiap level harga. Terus gimana dari sisi pembeli? Ya jelas mereka pengen harga semurah mungkin dong, jadi mereka nggak langsung beli, tapi malah bikin antrian tandingan. Mereka nawar, saya mau beli di harga sekian, terus mereka ngantri di harga itu. Inilah yang kita sebut antrian permintaan. Dan inilah inti dari semua pasar di dunia, termasuk pasar saham. Kalau penjualnya bejibun tapi yang beli dikit, ya harga pasti anjlok karena mereka saling banting harga. Sebaliknya, kalau pembeli berebutan barang yang stoknya terbatas, ya mereka bakal rela bayar lebih mahal. Hukum penawaran dan permintaan. Simpel kan? Oke, analogi sederhananya udah kita pegang erat-erat nih. Sekarang, ayo kita bawa lagi pemahaman ini ke layar aplikasi saham yang tadinya bikin pusing 7 keliling. Lo bakal lihat kalau kedua pasar ini tuh mirip banget. Nah, ini dia nih momen ahanya. Kita bakal terjemahin satu persatu konsep dari pasar oksigen tadi ke dalam istilah-istilah yang ada di order book saham. Angka-angka itu sebenarnya adalah peta pasar kita. Coba lihat deh, keren banget kan? Semuanya nyambung. Antrean para penjual tabung oksigen, di pasar saham, itu namanya ask atau offer. Terus antrian para pembeli, itu namanya bid. Dan jumlah tabungnya, yaitu sama dengan lot saham. Istilahnya doang yang beda, logikanya sama persis. Jadi, kalau nanti lo lihat ada kolom bid di aplikasi, bayangin aja, itu adalah barisan para pembeli yang udah siap dengan duitnya. Tiap baris harga itu adalah titik antrian mereka. Nah, di seberangnya ada kolom ask, atau kadang disebut offer. Ini adalah antrian para penjual. Mereka majang saham-saham mereka di harga yang mereka mau. Tentu aja, harga paling rendah di kolom inilah yang jadi incaran para pembeli. Oke, kita lihat contoh beneran ya. Saham Unilever alias UNVR. Perhatiin deh, di sisi bid ada 297 lot yang lagi ngantri mau beli di harga 4.890. Sementara di seberangnya, di sisi ask, ada 771 lot yang siap dijual di harga 4.900. Kelihatan kan pertarungannya? Oke, sekarang kita udah bisa baca petanya. Yuk kita bahas dua strategi utama buat beli saham berdasarkan informasi yang ada di order book ini. Jadi, lo punya dua pilihan utama. Pertama, mengantri. Lo pasang penawaran di harga yang lebih rendah, di sisi bid, terus sabar nunggu. Ini cocok kalau lo yakin harganya bakal turun. Pilihan kedua, yang sering disebut hajar kanan atau HK, adalah lo langsung sikat sahamnya di harga jual terendah. Ini buat lo yang nggak mau ketinggalan momen karena yakin sahamnya bakal naik. Mungkin lo bayar sedikit lebih mahal, tapi sahamnya dijamin langsung dapat. Mungkin lo mikir, oke, gue ngerti. Terus, kenapa sih ini penting banget buat diketahui? Nah, ini lebih dari sekedar cara beli loh. Ini penting banget, karena pada dasarnya, naik turunnya harga saham setiap detik itu adalah cerminan dari pertarungan ini. Pertarungan antara pembeli dan penjual yang bisa lo saksikan secara live di order book. Ini persis banget kayak analogi tabung oksigen tadi. Misalnya ada influencer yang pom-pom sebuah saham, tiba-tiba permintaan langsung meroket. Para pengikutnya rebutan mau beli, sementara yang jual sedikit. Hasilnya, harganya terbang, karena orang-orang jadi rela bayar berapapun buat dapatin saham itu.
Jadi intinya, order book itu bukan lagi sekumpulan angka yang bikin pusing. Anggap aja ini adalah representasi medan perang antara kekuatan pembeli dan penjual yang terjadi detik demi detik. Lo bisa lihat langsung siapa yang lagi menang. Dan ini ngebawa kita ke poin yang paling krusial. Kalau lo udah paham dasar ini, lo nggak bakal gampang lagi ikut-ikutan tren atau FOMO. Keputusan investasi terbaik itu datang dari pemahaman lo sendiri, bukan karena dengar kata orang lain. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita rangkum poin-poin penting yang udah kita bedah bareng-bareng hari ini. Singkatnya, kita udah mengubah kebingungan jadi pemahaman. Order book itu adalah peta pasar buat lo. Dengan bisa membacanya, lo punya kekuatan buat bikin keputusan yang lebih cerdas dan lebih mandiri. Nah, sekarang lo udah ngerti aturannya, dasarnya udah kuat. Pertanyaannya bukan lagi, ini apaan sih? Tapi lebih ke, oke, apa langkah gue selanjutnya dalam perjalanan investasi ini? Sekarang waktunya buat berani mulai.